Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Arasanata dengan NPM 2457051011 dan kali ini saya akan uh, mengerjakan tugas dari pertemuan 6, yaitu menjelaskan pertemuan 6, yaitu temanya manajemen pada proses perangkat Linux. Yang pertama-tama kita bahas dari materi praktikum itu. Materi praktikum itu adalah program yang sedang dieksekusi atau program yang sedang berjalan dan memiliki identitas unik yang disebut rasa ID atau PID. Manajemen proses ini bertanggung jawab atas perbuatan, penghapusan, komunikasi, dan juga penjadwalan proses dalam sistem. Fungsinya itu ada membuat dan menghapus proses, kemudian menyediakan mekanisme komunikasi antar proses, dan juga menjadwal eksekusi proses dalam efisiensi sumber daya. Kemudian dalam setiap proses Linux itu ada beberapa status seperti running, sleeping, stopped, atau bahkan zombie. Buat running itu proses itu sedang berjalan atau siap dijalankan. Saat proses baru dimulai, proses tersebut masuk ke bagian berjalan atau tidak dapat dijalankan. Saat sedang dijalankan, prosesnya menggunakan inti CPU untuk menjalankan logika dan kodenya. Kemudian ada proses kedua, yaitu sleeping. Sleeping itu yaitu proses yang sedang menunggu event atau sumber daya. Suatu proses yang sedang berjalan dapat memasuki tahap di mana ia menunggu data pada suatu waktu. Misalnya terminal yang menunggu masukan dari pengguna dan server web yang menganggur sementara saat menunggu permintaan dari user. Kemudian ada yang ketiga, itu ada stopped. Stopped itu adalah proses dihentikannya sementara oleh pengguna atau debugger. Pengguna dapat menangguhkan proses menggunakan Ctrl Z. Proses akan terhenti dan akan tidak responsif dalam situasi tersebut. Dan kemudian yang terakhir itu ada zombie. Proses itu yang telah selesai tapi tidak hanya entry di table proses. Proses zombie itu hanya muncul ketika induk belum menyelesaikan pembersihan dan masih ada proses yang berjalan. Jadi nggak benar-benar selesai. Kemudian ada perintah Linux untuk manajemen proses. Ada beberapa perintahnya. Yang pertama itu ada Ctrl Alt plus T. Itu tuh gunanya buat ngebuka terminal di Linux. Bisa langsung coba aja Ctrl Alt plus T. Dia otomatis ngebuka Linux-nya. Kemudian ada fungsi PS, itu juga perintah yang digunakan untuk menampilkan daftar proses yang sedang berjalan. Jadi bisa dicek aja langsung. Ketik PS. PID nomor identitas proses. 192 itu 192 yang di sini itu yang bagian atas merupakan ID untuk sel atau bus yang sedang berjalan. Sementara yang 4748 itu merupakan ID proses dari perintah PS yang baru saja dieksekusi. Kemudian ada TTY, itu nama-nama terminal yang aktif. Waktu yang digunakan itu 00, menunjukkan bahwa kedua proses ini belum menggunakan waktu CPU yang signifikan karena mereka berjalan sangat singkat. Kemudian ada CMD atau komen dijalankan. Itu antara lain ada bus menunjukkan bahwa sel bus sedang berjalan pada terminal ini. Kemudian ada lagi PS, merupakan perintah yang dijalankan untuk menampilkan daftar proses. Kemudian ada PSU. PSU itu perintah yang menampilkan daftar proses berdasarkan pengguna tertentu dengan informasi rinci tentang pengguna CPU, memori, dan juga status proses. Contohnya biar langsung kayak gini aja. Yang di samping kerja PSU. Seperti ini. User itu nama yang menjalankan proses. Punya saya udah saya ubah jadi RY. Kemudian ada CPU juga, presentasi penggunaan CPU. Udah itu ada mem juga, presentasi penggunaan memori fisik. Udah itu ada FCZ juga. Ukuran total memori virtual yang digunakan oleh proses dalam bentuk KB. Itu ada RRS atau resistance size, itu memori fisik yang digunakan dalam proses KB. Kemudian ada stat, itu
singkatan dari state of process, yang dimana S itu proses dalam keadaan tidur atau sleep. Kemudian SS itu merupakan proses yang sedang tidur tapi menjadi pemimpin sesi. Kemudian ada SI plus, itu proses tidur dan memiliki prioritas yang tinggi. Kemudian ada R atau proses yang sedang berjalan atau running. Start, waktu saat proses dimulai. Sini. Kemudian ada fungsi juga, ada PS3, itu menampilkan semua proses pada sistem dalam bentuk struktur atau hierarki potential. Untuk formatnya kita bisa ketik aja PS3. Kemudian ini bakal muncul semua. Kemudian juga ada PSA yang gunanya itu untuk menampilkan semua proses yang terkait dengan terminal termasuk milik pengguna lain. Di sini. Kemudian yang nomor 6 itu ada PSAU yang digunakan untuk menampilkan semua proses yang terkait dengan terminal termasuk yang dimiliki orang lain. PSAU. Kemudian yang ketujuh itu ada PSAUX. Itu tuh yang digunakan untuk menampilkan proses yang lebih detail. Sama kayak ini tadi, PSAU, cuman itu kan kurang detail. Jadi kita bisa pakai juga PSAUX biar dia informasi ini lebih detail, lebih mendetail. Kemudian yang ke-8 itu ada PSEH, strip EH, itu digunakan untuk menampilkan hubungan proses parents dan child. Sebelum menggunakan perintah ini, pengguna harus menginstal laptop terlebih dahulu jika belum pernah menginstalnya. Coba aja. Ini. Kemudian ada nomor 9 juga, itu ada PSEF. Seperti ini. Itu digunakan untuk menampilkan hubungan proses parents dan juga child serta letak prosesnya. Kemudian ada kill pit. Itu digunakan untuk menghentikan proses berdasarkan pitnya. Informasi pit dapat dilihat dengan perintah PSEH atau PSEH untuk let pit. Kemudian ada PS strip AX atau grab pit. Itu digunakan untuk menampilkan proses yang sudah diberhentikan. Pit diubah dengan ID proses yang sudah dihentikan sebelumnya menggunakan perintah kill. Kemudian ada kill all juga. Itu kill all itu digunakan untuk menghentikan semua proses dengan nama tertentu. Contohnya kita mau menghentikan aplikasi dari Firefox. Misalkan dia masih belum dibuka Firefox-nya, dia nggak bakal bisa kill. Sorry, kita close dulu aja biar enak, biar ada ini ya. Biar lo aja biar bersih. Kill Firefox. Dia nggak bakal muncul karena kill Firefox. Dia nggak bakal muncul karena dia itu ngedeteksi kalau Firefox itu nggak dalam proses atau proses itu nggak ditemukan. Cuma misalkan kita ngebuka Firefox-nya dulu, kemudian baru kita kill, kita minimize saja, kita Firefox, kill all Firefox, dia baru bakal ini. Tuh, jadi dia langsung memberhentikan prosesnya, langsung ulang pertama lagi. Kemudian ada free, itu tuh digunakan untuk memantau seberapa banyak memori yang digunakan dan seberapa banyak yang tersisa. Kita bisa ketik aja free. Total memorinya itu karena dulu saya ngisinya 6 GB atau berapa. Itu ada di sini semua keluar. Yang digunakan itu 1, 2 yang dalam bentuk KB, kemudian yang tersisa ini juga dalam bentuk KB.